Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah, di satu pasar banyak orang berkerumun untuk melakukan jual beli, berbicara tentang masalah dagangan, berbicara tentang masalah modal, berbicara tentang masalah keuntungan. Abu Hurairah sedang lewat dan berkata kepada kerumunan orang-orang tadi, katanya Abu Hurairah, "Hai kalian semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi warisannya. Kenapa kamu enggak mendatanginya dan tidak mengambil bagian?" Kemudian orang yang berkerumun bertanya, "Benarkah?" "Benar, sekarang pembagian warisan itu sedang dilakukan di masjid." Maka orang-orang yang berkerumun di pasar segera meninggalkan pasarnya dan menuju masjid. Kemudian setelah sampai masjid, dia tidak menemukan apa-apa. Mereka berjalan ke sana kemari, tidak menemukan pembagian warisan itu. Hanya mendapatkan beberapa kelompok orang yang sedang belajar ilmu, yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, tidak aku dapatkan pembagian warisan. Hanya beberapa orang yang berbicara tentang ilmu, beberapa orang yang sedang membaca Al-Quran dan mempelajarinya." Abu Hurairah tersenyum. Warisan Rasulullah yaitu belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Itu adalah warisan terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri, cerita ini mengajarkan kepada kita, dunia ini memang penting karena dunia ini adalah semacam cara kita untuk bagaimana nanti di akhirat mendapatkan keselamatan atau sebaliknya. Tapi ada satu aktivitas yang memastikan bahwa dunia ini akan menjadi baik, yaitu mencari ilmu dan belajar dan memahami Al-Quran. Saya percaya para santri tetap semangat dan tetap berkobar motivasinya untuk membaca dan memahami Al-Quran serta belajar ilmu-ilmu Allah yang lain. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari vlog baru. Dan jangan lupa sebarkan kepada medsos yang lain, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog baru yang selalu hadir di gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, vlog yang menyenangkan, vlog yang bisa merangsang kita semua untuk bisa membaca dan memberikan arti terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada diri kita dan orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Para santri, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bercerita tentang majelis yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiri oleh para sahabat. Selalu saja di mana Rasulullah hadir di satu tempat, maka para sahabat akan datang mengerumuninya
untuk kadang-kadang sekedar berbincang-bincang ringan. Kadang-kadang Rasulullah juga sedang menyampaikan wahyu yang baru diterimanya, atau kadang-kadang Rasulullah menyampaikan fatwa-fatwanya, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun kehidupan-kehidupan, informasi-informasi yang berkaitan dengan akhirat. Satu ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan apa saja tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah atas nama Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya juga hanya mendapatkan apa yang menjadi motivasinya. Para santri, hadis ini sering kita dengar, bahkan para santri sebagian besar sudah menghafalnya, karena hadis ini tercantum di dalam hadis Arba'in Nawawi, yang kitab itu menjadi kitab wajib di pesantren kita. Hadis ini tidak panjang, tapi dari aspek banyak orang menghafal memang luar biasa. Sebagian besar orang Islam akan tahu dan menghafalkan. Dari aspek isi, hadis ini juga sangat luar biasa, karena hadis ini disebut sepertiga ilmu. Kalau ilmu itu dibagi 3, maka sepertiganya adalah hadis ini. Ada ulama lain yang mengatakan hadis ini adalah sepertiga ajaran Islam. Kalau ajaran Islam semuanya itu dibagi 3, sepertiganya adalah substansi dari hadis ini. Bahkan ada ulama lain yang mengatakan hadis ini separuh ibadah. Tugas kehidupan kita adalah beribadah, maka ibadah yang ada itu dibagi 2. Satu macam-macam ibadah, yang satu adalah intisari dari hadis ini. Dari beberapa pendapat ulama ini, kita bisa simpulkan betapa sangat penting makna, arti, maksud, substansi di balik hadis yang sangat singkat ini. Hadis ini muncul karena ada seorang yang hijrah bersama Nabi, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Pemuda ini hijrah karena ada wanita yang ingin dinikahinya. Maka hadis ini terkenal dengan hadis Ummu Qais, karena pemuda ini akan menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ini asbabul wurudnya. Dari aspek kata-kata kunci yang ada di dalam hadis ini, yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Niat itu sengaja. Secara istilah, bersengaja melakukan sesuatu bersama dengan melakukannya. Ini niat. Kalau bersengaja saja tanpa melakukannya, namanya azam. Dan niat itu bermacam-macam.
Ya, niat melakukan sesuatu karena manusia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, penghargaan non material atau material dari seseorang. Ada niat karena manusia juga karena Allah. Keduanya sama-sama merusak amal. Keduanya sama-sama menghilangkan nilai di sisi Allah. Maka niat yang diterima dan punya nilai adalah niat yang lillahi ta'ala, yang semata karena Allah, yang dilakukan lillah. Lillah itu artinya karena, sebab, dan untuk Allah. Kita melakukan sesuatu, motivasinya karena Allah, dan kita peruntukkan hanya Allah, dan kita bisa melakukannya bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika niat seperti itu, maka sesuatu itu punya nilai. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan niat yang benar itu menjadi pekerjaan besar bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, niat diperlukan yang pertama untuk membedakan antara pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat, untuk membedakan antara adat dan ibadah. Setiap hari kita melakukan ratusan bahkan ribuan perbuatan, baik yang dilakukan oleh anggota dohir atau anggota batin, yang semuanya hanya bernilai adat, bernilai perbuatan duniawi. Tapi sebaliknya, semuanya bisa menjadi perbuatan dunia dan akhirat, bernilai ibadah, punya harga di sisi Allah. Yang membedakan adalah niat. Yang kedua, niat penting karena untuk menentukan nilai sebuah perbuatan. Makan itu hanya mengenyangkan perut, minum hanya menghilangkan dahaga, tidur hanya menghilangkan kantuk, olahraga mungkin sekadar menyehatkan fisik, kumpul dengan teman hanya menghilangkan kerinduan. Tapi dengan yang baik, tidur bisa bernilai seperti orang yang sholat. Makan bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan nutrisi rohani. Demikian juga minum. Silaturahim bisa menyebabkan Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Ada perbuatan yang membuat para nabi, para wali itu ngiri karena perbuatan ini sangat bernilai di sisi Allah. Padahal seorang biasa yang bukan sanak kerabat, bukan tergolong orang yang kaya, karena mungkin karena kekayaannya ada yang bisa saling memberikan. Tapi keduanya, orang miskin dan bukan kerabat ini, bisa menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan yang sangat luar biasa. Itu nilainya di sisi Allah, membuat iri para nabi bahkan, karena begitu tingginya di sisi Allah. Yang ketiga, arti penting niat adalah
niat yang kuat menentukan keberhasilan. Para santri, kita semua pengen apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, kita itu kan pengen berhasil. Dalam kehidupan dunia ini, kita kepingin sukses. Tidak ada satupun orang yang kepingin gagal, karena sukses itu membahagiakan, dan Allah senang kalau ada seorang hambanya berhasil mendapatkan dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada orang sekitarnya. Menjadi buruh pabrik bagus, tapi menjadi seorang direktur jauh lebih bagus. Menjadi guru bagus, tapi menjadi kepala sekolah jauh lebih bagus. Menjadi seorang ketua RT bagus, tapi menjadi seorang gubernur tentu jauh lebih bagus, karena lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya. Dan salah satu cara agar kehidupan kita sukses adalah dengan kokohnya niat. Niat itu seperti menghidupkan lampu. Hanya satu titik yang kita tekan, tapi pada saat kita menekan itu, maka seluruh jaringan yang berisi mungkin puluhan atau bukan ribuan lampu akan menyala semua hanya dengan satu titik yang kita tekan. Niat juga begitu, niat yang kuat seperti menekan sebuah titik, yang kemudian dengan niat yang kuat itu maka seluruh instrumen rohani bekerja untuk mendukung apa yang kita niatkan. Para santri, yang kedua kata kunci adalah hijrah. Hijrah itu bisa artinya meninggalkan, bisa juga berpindah. Dalam sejarah, hijrah itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Misalnya hijrah ke Habsah, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, atau hijrah meninggalkan dari satu daerah yang musyrik ke daerah yang muslim, dari daerah yang menindas ke daerah yang lebih aman, dan seterusnya. Hijrah dari Makkah ke Madinah yang kemudian diakhiri dengan terbukanya kota Makkah sudah selesai. Tidak ada hijrah yang model seperti itu lagi. Tapi hijrah dari daerah musyrik ke daerah muslim, tapi di daerah yang menindas ke daerah yang lebih aman, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Musa. Hijrah dari daerah yang lingkungannya buruk kepada hijrah ke daerah yang lebih baik. Hijrah dari tempat yang kita anggap kurang kondusif kepada daerah yang dari aspek pendidikan lebih baik. Ini terbuka dan harus selalu kita pertimbangkan, tidak pernah tertutup. Maka semangat hijrah ini bisa menjadi sebuah motivasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik menuju yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang lebih berharga, dan seterusnya. Sehingga dengan semangat hijrah ini terus terbuka kesempatan buat kita untuk selalu memperbaiki diri, selalu menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih berharga. Para santri, sekali lagi hadis ini demikian istimewa. Dua kata kunci niat dan hijrah sudah kita sampaikan. Maka kita menjadi tahu bahwa niat hijrah adalah sebuah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kedua konsep ini sangat luar biasa, pernah mengantarkan orang-orang di dekat Rasulullah, pernah mengantarkan banyak umat yang kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa, prestasi di dunia dan juga prestasi di akhirat. Itu moga-moga
hadis ini menjadi renungan kita semua dan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.